latar belakang yang nggak punya. Kalau punya uang ngapain kita keluar gitu kan ya. Jadi sama ya Mbok ya, karena perjuangan kita ekonomi di rumah sulit. Nah, berarti kalian nih sekarang kerjanya ngapain sih kalau boleh tahu? Kita kerjanya ngapain ya? Buang-buang uang. Is gaya. Kalau mau booking gimana caranya? Kalau mau booking transfer dulu lah. Oh, transfer dulu ya. DP dulu. Harus di DP. Nanti kan dilihat DP-nya berapa, jadi kita bisa lihat schedule-nya kita. Yo guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Dubai. Nah, tepatnya salah satu coffee shop terkenal di Dubai nih guys ya. Selagi kita mau podcast, kita mau nonton juga. Ini ada match Real Madrid lawan Chelsea, celeng seksi, oke? So, sekarang kita kedatangan tamu spesial banget guys. Tamu spesialnya adalah seorang wanita, bukan waria lagi. Ingat ya, wanita, seksi, bohai. Ada yang masih perawan, ada yang udah beranak, oke? So, jangan lama-lama lagi. Ladies and gentlemen, please welcome Tante Yunda and Mbok Winda. Halo. Annyeonghaseyo. Hai guys, apa kabar? Hai, apa kabar nih? Long time no see. Aduh, tante guys, enak sekali. Alright guys, sekarang kita kedatangan tamu. Gimana kameramen? Oke, sini dikit. Sekarang kita kedatangan tamu spesial banget nih guys ya. Hey, ladies, apa kabar nih? Pakai ini. Kabar buruk. Baik. Kenapa kabar bisa buruk nih? Biasalah, kehidupan di Dubai itu kan ada baik dan ada buruknya. Oh gitu, mantap. Selalu baik ya teman-teman. Oh iya. So guys, aku mau kasih tahu nih bahwa dua perempuan ini atau wanita ini, dia adalah seorang magician. Iya betul, dia seorang magician yang bisa membangunkan gairah seorang biawa, betul, biawa. Dia bisa membangunkan gairah seorang biawa. So, tanpa berpanjang-panjang lagi kita perkenalkan ini salah satunya. Siapa namanya ini? Bella, nama saya. Formal ya, harus formal ya. Iya, formal dulu. Om Swastiastu. Oh, Bung Bali tuh. Oh, cuk. Annyeonghaseyo. Bella, nama saya Kadek Winda, sebut saja Mawar. Harus pakai ini dong. Oh iya, mana kacamata? Kacamata kupu-kupu. Kacamata kupu-kupu malam dong. Nama saya Winda, saya dari Singaraja, kebetulan di Oh, Bulldog. Lendogen. Oh, sama Ajak Nuri. Oh, cicing. Kira ada cair. Maaf ya kasar guys. Saya dari Singaraja. Kebetulan kerja di Dubai udah lumayan lama, sepertinya udah 5 tahun. Oke. Ya. Kerja ngapain di Dubai? Bisa dibilang sih kerja di hotel. Oh, oke. Ya bisa dibilang Kerja? kadang kerja, kadang enggak. Berarti gitu. kerja apa dikerjain? Ya itu. Kadang-kadang dikerjain, kadang kita kerja. Oke. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi, silahkan komen di bawah ini ya. Komen ya guys. Oke, next. Tante. Oh ini tante kita. Oke guys, silahkan diperkenalkan nih. Swastiastu, Ayo. nama saya Yunda, Saya from Panjang. dari living in Dubai. Sesekan di Dubai sudah 6 tahun. Wow, Tahun ya, tak merasa sudah 6 tahun di Dubai. mantap sekali. Masternya ini. Ya, apalagi? Ngapain di Dubai? Ya sama-sama Jual dia. cilok. Jual bakso. Saya kerja di Hotel Jumeirah di Al-Nasif Hotel. Wih, mantap. Guys, ini kan gimana? Udah mulai berkeringat di bawahnya apa gimana? Lihat.
Belahannya Udah dah. panas. Belahan kiri, belahan kanan. panas. Oh, udah panas. Perlu dibuka? Apa aku yang buka ya? Oh boleh. Nah, jangan nanti kameramennya marah. Oh iya. So guys, nah kalau kalian pengen tahu nih, kalian bisa lihat sosial medianya mereka di sini. Tolong di follow ya, di follow. Iya. Oke, follow. Kalau mau booking gimana caranya? Follow. Kalau mau booking, transfer dulu lah. Oh, transfer dulu ya. Karena Booking harus. apa ini? Booking apa? Oh iya, booking apa Booking dulu? kerjaan maksudnya. Booking kerjaan. DP dulu. Harus di DP. Nanti kan dilihat DP-nya berapa, jadi kita bisa lihat schedule-nya kita. Oke. Berarti Yes. bisa gini delivery juga ya? COD. COD. Mantap sekali guys. Shopee COD. Oke, guys, ladies. Ladies and gentlemen. Nah, berarti kalian nih sekarang kerjanya ngapain sih kalau boleh tahu? Kita kerjanya ngapain ya? Buang-buang uang. Is gaya. Enggak guys, kita itu kerja di sini di Dubai. Kita sama-sama terapis berdua. Oh, terapis. Terapis itu apa ya? Kalau bagi orang yang belum tahu nih. Oke, jadi terapis itu kalau kata kasarnya tukang pijat ya. Kalau zaman sekarang orang bilang tukang pijat. Dukun ya? Oh, Oh, bukan. bukan. Tukang pijat, makanya dia ada kacamatanya karena sih Kalau kita pijat di Bali tuh kan ya. Tadi pakai kacamata hitam. Oke. Ya, transferannya. Oke, mantap. Mbak Winda sama Kak Yunda. Iya, Nih, Winda ya. gimana sih caranya dapat kerja di Dubai ini? Spesialnya kayak di United Emirates Arab ini. Gimana step by step kalian dari awal untuk biar bisa kerja? perjuangan ya. Banyak perjuangan. Banyak iya. perjuangan ya. Salah satu contohnya lah kira-kira gimana? Harus punya skill. Ya. Contohnya, apakah Iya. kita harus sekolah dulu S1, D3 Enggak sih gitu ya. atau gimana? Kalau kalian tahu ya latar belakang, tentu saja aku kerja ke Dubai dengan latar belakang yang nggak punya. Kalau punya uang ngapain kita keluar gitu kan? Ya. Jadi sama ya Mbok ya, karena perjuangan kita ekonomi di rumah sulit dan tahu kan kalian di Bali gajinya itu ya banyak sih, maksudnya ya cukup sih, cuman kalau kita mau beli apa-apa itu masih mikir kan. Kalau di Bali kayak uang segini harus pakai bayar kos, bayar segala macam, belum lagi dikirim buat orang tua, pasti nggak punya tabungan kayak gitu. Tapi kalau kerja di luar dengan gaji yang dibilang pakai, kalau di Dubai ya kita gajinya pakai dirham. Jadi 1 dirham itu sekarang berapa Mbak? 4.000. Ya 4.000. Jadi ya lumayan lah. Rujak kuah pindang dapat 1 5.000. 5.000 ya. Uang pensiun. Buangan pensiun. Oke. Mbak Yunda, apa sih kira-kira alasannya ke Dubai ini? Ya. Selain keuangan. Selain awalnya ke Dubai itu ya karena ekonomi, karena ingin membahagiakan keluarga, terus pingin dia bisa sekolahin anak gitu kan. Jadinya ya tujuan ke Dubai, apalagi Dubai itu untuk cewek ya, untuk wanita. Yeah. Dubai itu totally safe. Kenapa kok bisa dibilang safe? Apa bedanya sama negara-negara lain? Kayak di India, Kayak ada experience-ku kalau dulu aku pernah di Rusia tuh kalau untuk cewek itu kurang aman. Contohnya? Contohnya kayak kita banyak kriminalnya banyak sekali. Kalau Rampokan, iya, gitu. penculikan. Penculikan, pernah diculik om-om. Oh, itu pengen namanya. Oh, culik aku. Kalian udah tahu yang mana yang kata guys? Yang masih perawan atau masih tanda-tanda? Yang lagi zaman lo sekarang tanda-tanda rambut pirang, syukur ya nggak rambut pirang. Oh gitu ya. Syukur rambutnya masih Iya. Oh ya, lanjut kalau di Dubai, benar selama 6 tahun di Dubai untuk cewek itu benar-benar aman. Emang kalau walaupun kita keluar jam 2-3 pagi itu di jalan sendirian tanpa ada teman nggak masalah.
Karena benar-benar hotelnya aman. apalagi naik taksi Naik ya. taksi walaupun Selama pengalaman ini sih ya. nggak pernah kayak Terus pembedaannya biaya apa namanya tuh? Biaya hidup di Dubai sama negara lain gimana kira-kira? tergantung kitanya, tergantung orangnya. Kalau hidupannya glamor, ya perlu iya, perlu sugar daddy. kalau hidupannya kayak kita ya pas-pasan ya. Kita butuhnya bitter daddy. Karena hidup kita udah manis guys. Butuh yang pahit-pahit gitu ya. Geleng dong. Di Dubai itu banyak tempat murah juga. Iya. Nggak semuanya mahal. Oke, Tergantung oke. kitanya pintar-pintar Ngatur-ngatur nyari tempat di mana kita harus menyesuaikan diri kita. Kalau kamu mau ke hotel 5 star ya harus koces, ngeluarin uang ya harus banyak. banyak. Kalau mau murah-murah Wah ya, gimana? Ya, kafetaria banyak di jalan. Ya, terus day to day ya, nggak mesti ke mall kalau belanja 1 to itu. 10 dirham. 1 to 10. Kalau warung Indo menurutmu gimana? Mahal apa murah ya kan? Kalau warung Indo, Iya. kalau menurut warung kalian? Indo kalau kita bandingkan sama uang Indonesia mahal. Yoi. Satu bakso aja udah berapa? 125 ya? Iya. Ya, satu bakso. Bisa berenang gitu. 125. Kalau kita pakai uang dirham berapa ya? 35 dirham ya? Iya, murah banget loh itu. Itu dah oke lah. Nggak kepikir. Ya oke lah. Oke lah, nggak kepikir. Oke, mantap. So, nah ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-temanku. Dari ya biasalah cocok pada kata gatel itu nanyain. Kan banyak nih ada yang bilang nih gatel nih. Mau digaruin? Kegatelan. Nah, jangan. Nanti marah Ini ya. dia kegatelan. Banyak yang bilang nih kalau di spa itu kan ada beberapa jenis spa itu. Ada yang bilang ada yang di hotel, ada yang di pinggir jalan, ada yang berdiri sendiri, ada yang spa yang ada itu. Berdiri sendiri itu kayak gimana ya? Ya independent spa gitu. Oh. Mawar spa. Oh, oke. Kayak gitu contohnya. Oke. Kira-kira bedanya apa sih gitu? Kalau mau misalnya aku punya budget di Indonesia nih budget 100.000, cukup nggak yang di hotel? Apa aku harus ke yang tempat independen dulu? Tergantung itunya sih. Kalau di sini uang menggambarkan servis kayak Iya. kalau uang menggambarkan servis. Wow. Kayak kalau kalian mau yang servisnya maksudnya yang fasilitas spanya bagus, comfortable, ya pasti bayarnya mahal. Terus kalau kalian emang kalau mau yang spa sekedar dipijat, maksudnya emang kita mijat sih, maksudnya kan cuman fasilitas ya. Kadang ada kita kan ada standar gitu, SOP ya, SOP-nya kita ada standarnya itu gimana gitu. Kalau kalian mau yang kualitasnya bagus, ya kalian harus rela Ngeluarin kocek. ngeluarin uang. Oh, Uangnya Tapi kalau mau yang sekedar massage ya mungkin dapat yang di kayak di pinggir jalan. pinggir jalan 100.000 Ya, bisa nawar kalian biasa. kalian pernah nyobain nggak pijatan yang di samping jalan itu? Perbedaan ini kan pasti kalian pernah ngambil perbandingan. Apa sih bedanya yang di hotel, di tempat biasa sama yang samping jalan? Untuk saat ini belum pernah ya. Itu yang di Karama tuh. Ya bisa. yang bednya sorok-sorok tuh. Gimana itu? Pernah sekali. Ya bedanya apa ya nggak Facilities, profesional. ya, nggak profesional. Fasilitasnya dan pressure pointnya juga nggak Ambil pas. contoh seperti gimana ya pressure-nya? Apa gini-gini apa dilus-lus saja digeripe-geripe apa gimana? Kurang gimana ya kurang seret Ya, aja. mungkin karena kita terapis, kita udah tahu yang mana yang mana Oh, ini iya, pressure pointnya yang benar, mana yang boleh disentuh, yang mana belum nggak boleh di masal, Yang- urat-urat Oh, yang nggak boleh disentuh maksudnya orang. di masal itu karena itu kan banyak urat tuh nggak boleh disentuh. tapi yang banyak urat itu lo bagus. Itu lain. Yang berurat langsung urat. Itu lain. Kok sorry guys agak sedikit ngaco sedikit. Pikirannya urat kan. Aku panas nih. Oke lanjut.
lanjutkan pertanyaan ini. So, aku pernah dengar nih jenis-jenis pijatan atau massage itu kan beda-beda. Apa sih bedanya? Kayak ambil contoh nih, aku pernah dengar Thai massage, aku pernah dengar Balinese massage, aku pernah juga dengar Chinese massage, tradisional dan lain-lain. Apa sih bedanya? To the point aja. Jadi bedanya itu kadang kan menu di spa itu beda-beda ya. Di spa ada menu. Ada Kayak kayak minuman ya? makanan, kayak menu gitu. Kalian boleh pilih apa sesuka kalian. Boleh pilih terapisnya juga. Enggak, Ya, kalau di itu hotel bedanya. beda. Kalau hotel kalian nggak nggak bisa boleh pilih pilih terapis. Oh gitu. Lain sama yang jalan-jalan. Oh, aku mau dia Dia ada berapa? fotonya. Kalau setauku ya di jalan-jalan dia ada dipajang foto. Aku mau terapis ini. Kalau di hotel kita nggak boleh. Walaupun tamunya bilang, boleh nggak aku lihat terapismu? Nggak boleh. Siapapun yang available dia yang kamu dapetin. Itu bedanya hotel Misalnya sama kalau reguler di gimana? Kalau reguler kan ya Reguler. mereka udah pernah, karena mereka udah pernah ngerasain ya, sekali dia datang ke spa terus dia pengen lah, oh Winda, I feel so much better after your massage gitu. Berarti kan dia udah tahu kan kita punya magic hair. Jadi mereka datang gitu, datang lagi kayak, oh, aku mau request Winda dong gitu. Jadi itu udah nggak apa-apa karena dia udah pernah nyoba kita kan, jadi dia feeling dia udah merasa lebih lebih comfortable lah sama kita, dia udah tahu teknik kita gimana, pressure-nya gimana gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau tamu datang nih ke spa, tiba-tiba datang, aku mau massage 1 jam, boleh nggak aku sama dia dilihat kan gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi siapapun siapa yang bersedia ya, apa namanya, siapa yang available ya itu nggak boleh milih. Misalnya tiba-tiba udah ekspektasinya wow, dibilang kan reviewnya bagus lah, Iya. terapisnya cantik-cantik, seksi-seksi, misalnya di TripAdvisor atau Google Maps gitu kan, Iya. tiba-tiba keluarnya datang mendebuk gitu. Nggak nafsu dia. Maksudnya nggak nafsu ngan- apa ya, itu udah tamu yang udah pikirannya lain itu dah. nggak massage untuk tubuhnya. Dia Oh, udah udah. pikirannya itu udah kayak Berarti imajinasinya pengen di massage ini. ya, Oke. ekspektasinya dia itu udah beda. Kalian belum jawab nih perbedaannya yang Balinese massage, Thai massage, itu apa perbedaannya sih? Kalau Balinese massage itu jeget-jeget terapisnya. Bali. Bali. Nggak Bali. Berarti terapisnya harus orang Bali. Enggak juga Nggak sih. bagaimana? jadi gimana ya? Gimana ya tak kayak jelasin? ribet ya jelasnya, karena itu kan dari awal tuh harus kalian misalnya kalau kalian berminat kerja di spa, jadi kalian itu harus latihan dulu ya, mau Ya, kursus training gitu. kayak training 3 atau 6 bulan. Oh berarti nggak perlu kuliah lagi? Enggak, kalau setauku ya mau ya di Bali itu nggak ada sih perkuliahan, palingan kayak agensi kursus gitu, agensinya yang nyediain dia kursus untuk spa. Oh berarti nggak kayak aku harus sekolah D2, D3 baru bisa. Enggak, makanya kalau spa itu memang gimana ya, gampang sulit sih, karena kalian kan harus massage Kewah-kewah aloh. kewah-kewah aloh. Kalian harus massage tubuh orang dan kalian harus tahu bagian mana Dia yang nggak boleh ada dimasak. limitnya. Ya. Nggak boleh nyampe mana. Buka covernya juga nggak Iya. boleh terlalu terbuka, harus sampai mana gitu. Ada Kayaknya- banyak peraturannya. Kayaknya boleh dipraktekin nih sekarang. Yang sini ya tempatnya terlalu terang. Berarti bedanya gimana kalau yang Bali ini? Kali ini dia pakai minyak masasnya. Oh. Jadi dia minyak goreng. Minyak goreng nanti dia di dalam. Kalau dia tuh Kurangnya kan goreng dong. Ngoseng-ngoseng. ya kalau dia tuh banyak ke relaxing, ada pressure pointnya juga. Kalau Thai massage dia dry massage, Oh nggak pakai minyak. nggak pakai minyak, tapi banyak stretchingnya, kayak dikerap badannya, dikerap Oh kayak lehernya. kepalanya ketak. Ya, apa namanya tuh yang di Bali? Tak. Apa namanya tuh ya? Mana aku tahu? Ada kok. Oh, kretek ya. Kretek ya namanya ya, yang itu. Terapis. Enggak, itu kan beda, itu fisioterapi kan. Oh, iya, yang punya bukan tuh kan bukan kita kan. Sama yang aku sering lihat nih, kalau pulang-pulang ke rumah di Bali ada pijat tradisional gitu. Bedanya gimana?
Kalau pijat tradisional, kalau kalian belum, sorry ya, aku nggak ngerti bahasa Indonesia yang belum patah. Kalau kalian patah kaki kayak gitu mau ya ke Sleo, kayak gitu kayaknya itu kan. Kita kan nggak mau ngobatin yang ke Sleo. Iya, kalau tradisional Bali, tradisional tuh kebanyakan yang kayak Sleo gitu, masalah beras. Asam urat gitu ya. Asam urat nggak boleh dimasak kan? Oh gitu ya. Asam urat nggak boleh. Nggak boleh dimasak asam urat. Nggak boleh dimana. Oh. Iya, jadi itu dalam spa itu kalian tidak hanya masak, jadi kalian harus tahu kalau tamunya itu punya alergi nggak, tamunya itu habis Apa hubungannya mijat sama alergi? kan kita masaknya pakai minyak kan. Oh ada. Terus, iya, minyaknya itu bukan kayak minyak goreng, bukan minyak goreng ya. Kita itu minyaknya itu memang khusus untuk masak, dan dalam minyak itu pasti ada ingredientnya kayak pakai Almond ya, oil, almond, lavender. Jadi kalau tamunya alergi, jadi kita harus tahu. Selain jadi terapis, kita seperti dokter ya, Mbok ya bisa dibilang ya, karena kita harus tahu concernnya tamunya apa. Misalnya dia baru habis operasi gitu kan, nggak mungkin langsung dimasas kan. Jadi setidaknya kalian ada konsultasi dulu sama tamu baru bisa dimasas. Ya, karena kita juga nggak tahu kan kalau kamunya hamil berapa Iya, bulan, benar. itu lebih bahaya lagi. Mau salah-salah injek gitu. Ya, saat-saat kita Nanti kan anaknya orang dia hamil. Iya. nanti matanya ya Jeping. salah pincet nanti kaki. Kejepit. Mama kaki itu di mana? Jeping. Ya Allah. Bisanya. Iya. Oke. Ada itu nanti kalau kalian belajar spa itu halo kewas sih sebenarnya. Halo kewas. Terus menurut kalian untuk adik-adik yang mau kerja di luar negeri, untuk sebagian orang tua yang mau kerja di spa nih, cocoknya dia kursusnya di mana sih kira-kira yang terbaik? Kan kebanyakan sekarang tempat-tempat agent yang ada di Indonesia ada yang abal-abal juga. Iya, kebanyakan sih Menurut abal-abal kalian ya, rekomendasi? mereka kalap mata, Nggak pernah banyak bayar, tapi tiba-tiba mereka dikirim ke tempat yang tidak ada tamunya. Kayak kebanyakan sekarang yang aku lihat ya, bukan di spa aja ya, Mbok ya, yang mereka berangkat ke Dubai itu kan yang Ya, di- banyak yang tipu kayak ya. ya banyak tipu. Jadi mereka bayar puluhan juta, terus diiming-imingi dengan kalian akan dapat gaji 20 juta atau Iya. berapa gitu, tapi tiba-tiba nyampe Dubai sini nggak? dapatnya cuma 5 juta gitu. Itu kayak kasihan ya, kalau mereka bayar banyak-banyak terus sampai di Dubai ternyata gajinya nggak seberapa gitu. Karena cukup dibilang kalau di Dubai itu kalau kalian mau berangkat bagian spa itu bagusnya di Dubai, karena gajinya apalagi di hotel ya, gajinya kalian lumayan, belum lagi kalian dapat service charge, belum dapat komisi, dan kalian dapat tip, terus juga accommodation apapun pasti difasilitasin sama hotel. Oh, wow. Jadi kalian tinggal menghambur-hamburkan uang kalian di Dubai. Nggak nabung nih. Karena aku nggak usah nabung. Seperti Anda kan itu. Pengalaman pribadi ya. Oke, kira-kira di Dubai ini berapa sih kalian bisa ngumpulin uang dalam sebulan dari Bindar? Tergantung lifestyle. Kalau aku ya jujur saja, kalau aku ini Tiket suka home-nya berapa? Tiket home. sakit kok. berapa ya, karena itu kan rahasia. Kira-kira Rahasia nih. negara. Kira-kira nih biar ada bayangan berapa? Tergantung 80 ya. juta, 90 juta enggak gitu. Enggak engkau sugih. Di tempat tuh gitu. Begitu. Iya. Wow. Katanya ya, nggak tahu benar. Enggak, Katanya. katanya kan gitu ya, kalau disombongkan bisa jadi seperti itu. Perkiraan Tapi- kira-kira. perkiraan, tapi karena tergantung hotel juga ya. Kalau basic di spa sih sama aja rata-rata Berapa segitu. biasanya? Nggak boleh nyebut ya nominal. Kita nggak boleh nyebutin. Oh, nggak boleh ya. Kalau di Kan Dubai itu confidential. emang benar-benar nggak boleh itu Oh, penting. itu privasi banget Iya, itu ya. kita nggak boleh ngungkapin Hmm. berapa salary kita ke apapun, walaupun ke sahabat, teman itu nggak boleh di Dubai. Tapi aku tahu kok gajinya dia. Kalau masalah gaji kalian DM aja mereka yang arifat lagi gitu. Yang penting masih bisa makan. Iya, yang penting Iya. bisa masih makan, bisa pergi ke bar, bisa makan bakso. Sekarang bakso kita murah. lagi namaste karena lagi bulan puasa. Ya, jadi Iya. kita tidak Jadi bisa nggak bisa berpura-pura. pura-pura.
Kita menjadi wanita kos, wanita alim dulu ya, Cheers. apa Arak kali. arak Dubai. Minum kopi pakai arak. Ya. Aduh. Oh ini apa nih? Oh Susu. itu apa tuh? Extra jos tuh Pak. Susu. Soda gembira. Nah, soda Biar gembira. gembira kita. Fresh. Bagaimana rasanya? Seperti susu. Oke, next question nih guys. Sorry. Banyak bercanda. Nanti yang nonton pada lari. Nanti. Iya kayaknya. Oke, next. Mau nanya apa lagi? Terus gimana caranya kalian kayak gimana bilang ya? Kan kalian punya lah pengalaman tersendiri salah satu kalian dari masing-masing ya. Kayak dalam artian apa bilang ya? Punya kan customer yang di luar nalar, di luar logika. Berhidung belang. Ya berhidung belang lah contohnya. Oh hidungnya belang ya. Oh gimana itu definisi berhidung belang? Itu berarti hidungnya belang Bagaimana ya. kalian menghadapinya? Start dari kamu dulu Minta. Contohnya pasti Itu ada sih, satu. iya nggak satu sih banyak ya sebenarnya. Iya banyak gitu. Ya jujur aja kalau kebanyakan kan kerja di spa itu udah pikiran mereka itu yang kurang tersentuh. Nanti mereka ke spa biar dapat disentuh. Jomblo gitu. mungkin ya. Ya seperti itu yang kurang sentuhan rohani lah gitu. Banyak sih ya pengalamannya kayak mereka tuh mungkin cowok-cowok nggak ngerti pikirannya itu kalau ke spa itu kayak mereka pengen sesuatu yang kayak memenuhi hasrat memenuhi hasratnya ya padahal kita kan masasnya itu profesional, kita itu nggak ada masas yang apa kayak sekarang mereka bilang happy ending gitu ya gitu modelnya. Apa itu happy ending? Kalau dia happy di ending ya happy. Oh gitu. Kalau dia suka masasnya berarti happy ending. Oke. Ya jadi ada sih beberapa tamu gitu tapi karena udah banyak ya kejadian kayak udah tahu dari pertama kali dia datang kita udah tahu kan kok ya Udah gitu ada feeling. energinya itu udah Oh, ini tamu ini udah Misalnya kalau aku datang ke sana nih, ya Siapa lo? nggak punya uang. udah aku bisa lah lihat Yang ada tip bener. nggak usah Artis tuh kayak gitu. Oh gitu. Yang ada tip bener. benar mbak jangan salah mbak biasa kalau tamu itu kita kadang kalau tamu datang ke resepsionis dia nanyanya kayak oh terapisnya dari mana basa-basi BC kan gitu terus misalnya kalau aku yang ambil gitu aku udah tahu tamu ini apa sih napun terapis gitu terus tamu kadang dalam kamar tuh ya takun tapi dia nggak ngapa-ngapain kan cuma mau nanya aja tapi kelihatannya kayak gatel gitu loh kayak tahu nggak hidung belang gitu tapi mereka nggak ngapa-ngapain mereka cuma pengen tahu kita dari mana kayak gitu. Terus kadang juga tamu polos kan, kelihatannya polos, tapi di kamar tuh kayak pengen nyari sesuatu kayak Tangannya dilalapan aku sampai. pengen gitu. Kalau di hotel sih nggak sampai kayak gitu, nggak sampai dia nggak. Kalau di hotel dia ada etikanya. Kalau nggak tahu ya di tempat yang lain masalah. Kalau spa yang gua nggak tahu ya. Kalau di hotel pengalamanku tamunya